欢迎大家参加今天的回答问题节目呀，Welcome ke program menjawab hari ini。大家都好吗？Apa kabar teman-teman？希望一切都顺利，身体健康ya. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dilancarkan ya. Oke，好，如果大家有问题的话，可以写在评论区ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, seperti biasa boleh ditulis di kolom chat sambil saya share dulu layar. OK，好的，出现了吗？sudah muncul？OK，sudah muncul ya。Baik，好的我看一下大家给我写了什么呀？Coba kita lihat teman-teman sudah tulis apa di kolom chat. Oke, hari ini yang sudah hadir ada Ibu Lina, ada Pak Amin. Oke, ketikannya sudah oke ya. Xiao hao. Terus ada Bu Lina. Oh, Bu Lina bikin kalimat ya. Oke, baik. Sambil saya bacakan dulu. Eh, 弟弟要去日本走走 itu ya jalan-jalan ya. Tapi sebenarnya bahasa Mandarin yang secara formal kita bilangnya 要去日本misalnya boleh kita bilang 旅行 boleh jadi uh, traveling ya 旅游 也可以atau 度假 berlibur. Jadi kata kerjanya boleh diganti yang apa formal gitu ya. Kalau cow itu sebenarnya mungkin karena translatean dari cow ini kan berjalan ya. Translatean dari bahasa-bahasa daerah gitu ya. Eh nanti ada beberapa orang China tertentu tuh mungkin dia bingung cow是什么意思gitu. Ya. Jadi diganti aja sesuai kosakata yang maksudnya kita bilang kaidah bahasa yang benarnya ya. Jadi ibu ganti aja kok nya boleh dengan 旅行 ini jalan-jalan ya traveling 旅游 juga sama traveling 度假 itu berlibur ya gitu. Jadi cuman apa sih kosakata aja ya kalau formatnya udah bener. Oke, 再来是我们请到好的员工，就是雇，嗯，请itu mempersilahkan sih sebenarnya ya. Jadi saya paham maksud ibu, ibu memperkerjakan karyawan yang baik gitu ya maksudnya ya. Benar nggak kalimat kedua artinya itu? Kalau iya sebenarnya em, boleh sih 请到好的员工, tapi sebenarnya lebih ke 雇佣, karena kita mempekerjakan orang. Jadi sebenarnya kata kerjanya adalah 雇佣. eh ini lebih ke karena kita majikan, mempekerjakan. Terus kalau cing dipakainya di apa ya gitu ya? Bener nggak? Coba saya lihat. Maksudnya gitu. Oke, belum direspon. Baik. Benar nggak Bu? Kalimat kedua itu maksudnya kami mendapatkan karyawan yang baik gitu maksudnya. Kalau iya berarti kita bilang kuyung. Heeh. Nah, terus cingnya dipakai buat apa gitu kan ya? Nanti saya kasih contoh ya. Jadi dia dipakai, cuma pakainya konteksnya nggak begini. Kuyung. Karena karyawan dan kita berarti maksudnya kita sebagai majikan, mereka sebagai pekerja kita. Makanya kita pakai kuyung. Jadi kata kerjanya pakai kuyung. Nah, kalau cing ini sudah kalau cing itu konteksnya selain mempersilahkan, cing kan misalnya cing zuo mempersilahkan, tapi ini konteksnya lain misalnya gini. eh mem, mem- eh, apa ya mendapatkan guru yang baik. Jadi misal contoh kita lagi cari guru private untuk anak kita. Ternyata kita dapat guru yang oke gitu ya, cocok. Nah, maka ibu boleh bilang 我请到好老师. Nah, kalau 老师 itu boleh pakai 请.
老师 boleh pakai 请. Kalau 员工 enggak, karyawan enggak, gitu maksudnya ya. Jadi kata kerja yang dipakai itu berbeda. Terus misalnya boleh selain 老师 apa pengacara, 律师. Jadi kalau saya bilang 请 itu dia lebih ke kita tetap pakai jasa orang, cuman jasanya lebih profesional. Tapi kalau secara umum kayak karyawan, pekerja gitu ya, ibu pakai 雇佣. 我们雇佣到好的员工 itu ya. 我们雇佣到好的员工. Seperti itu perbedaannya ya. Oke, 再来是，妹妹不可以吃冰淇淋 ini oke. Tidak boleh, maksudnya tidak diizinkan gitu ya. Bisa jadi karena mama takut dia batuk atau mungkin dia memang sedang batuk. Yang ketiga kalimatnya oke. Untuk kosakatanya juga oke. Oke, tadi saya ada lihat ada yang tanya, oh dari Ibu Dwi. Kalau jalan-jalan di mall, iya jalan-jalan di taman itu namanya kuang-kuang. Ya, jadi kayak jalan-jalan santai gitu ya di mall itu namanya kuangjie. Pernah dengar kuangjie nggak? Jadi kita nggak bilang coco sebenarnya, bilang kuang-kuang boleh nggak? Ini kata kerja yang sebenarnya. Jalan-jalan mungkin teman-teman bilang apa? Window shopping, jalan-jalan di taman, ya, terus jalan-jalan di mall itu namanya kuang. Boleh diulang 2 kali, kuang-kuang. Nah, kuang-kuang boleh atau kadang-kadang orang suka bilang kuang jie. Ni 喜欢 kuang jie ma? Oh, 喜欢. Berarti memang senang aja jalan-jalan di mall walaupun cuman apa? Nggak ada tujuan gitu ya, jalan-jalan doang, nggak beli barang ya, kuang jie. Kuang jie ini jalan-jalan window shopping. Jalan-jalan ya, saya eh, apa namanya? Tulis bahasa Indonesianya aja ya, jalan-jalan. Kalau tadi kan ke Jepang itu berarti traveling, bukan jalan-jalan kayak gini gitu ya. Jadi konteksnya beda. Ini ya, kejawab Ibu Dwi menjawab pertanyaan Ibu tentang jalan-jalan di mall ya. Oke, 再来是 kita lanjut ke atas dulu ya, sesuai urutan. Tadi Ibu Lina sudah, terus ada Ibu Helena sudah hadir juga. Terus berikutnya ada kalimat dari Bu Lina juga, Mama 正在 oh 整理. Ini sudah, halo mah. 整理nya pakai ZHENG. Dia ada G ya. 整理itu memberes-beres. 房间. Ini formatnya udah benar, cuma pininnya aja. Ya, 整理. Nih, 整理 itu tidy up, membereskan, merapikan boleh ya. 房间, oke. Terus ada Lin, ya, 清楚, jelas ya. Bu Helena, 下午好. Terus Bu Ratna juga hadir. 老师班长下午好. Oke, 挺好的, kata Bu Lina ya. Kabar baik ya. Oke, terus Bu Helena 说我还在路上. Oke. Bu Nani juga sudah hadir. Ada Bu Katarina ya. 下午好，老师班长。我刚回到家。OK，您刚回到家啊。祝你们都好，谢谢您，Ibu，我也祝您一切都安好。再来，Ibu Handa ya, Ningsi ya, ini kayaknya udah lama Ibu ya. Ya, ada nama-nama baru. 老师和同学们下午好. Oke, Ibu Dwi Vera tadi udah kejawab. Berikutnya ada Pak Andreas di bawahnya. 老师晚上好，今天我一切如常。如常 itu seperti biasa ya. 老师，我只是想提醒大家不要忘记在2025年5月31日庆祝中国端午节。哦，对对对，就是星期，等一下我看一下，应该是星期六，对吧？端午节5月初5对，啊、我们的那个阳历是31号ya. Kalau kalender universal itu tanggal 31. Terus kalau apa namanya kalender Chinese tuh 5月5日. Bulan 5 tanggal 5 ya. Jatuhnya di hari Sabtu ini itu hari Bacang ya. Jadi Pak Andreas mengingatkan kita semua.
OK，对，所以大家可以吃粽子gitu ya。端午节也是中国的一个重要的节日。Jadi apa Festival Bacang ini juga salah satu festival yang terkenal di China. Yang benar-benar apa ya kayak dirayakan lah kalau kita bilang ya. Oke, terus kalimat berikutnya 祝这与我自己的生日纪念日相同。您是说您的生日是5月31号吗？对吧？哦，这与我自己的生日纪念日相同。生日kita nggak pakai 纪念日, Pak. 纪念日itu, sorry ya, Pak. 纪念日itu biasanya, orang-orang yang sudah tutup usia, ya. Jadi kalau Bapak mau kalimat ini, 这与我自己的生日 atau langsung aja 我的生日相同, ya. Jadi 纪念日 itu jangan ya, Pak. Karena, 纪念日 itu Eee, kayak saya masih ada budaya tuh, misalnya kayak papa saya sudah nggak ada. Jadi papa saya, 纪念日 itu adalah hari di mana beliau tutup usia, meninggal. Ya, jadi, kalimat ini, formatnya nggak salah, cuman apa namanya, kosakatanya perlu dihilangkan yaitu 纪念日. 纪念日 ini hari peringatan, tapi peringatannya yang tadi saya cerita itu ya. Heeh, jadi ulang tahun tidak digabung sama kosakata ini maksudnya. Jadi Bapak bisa langsung 这与我自己的生日相同, udah 纪念日-nya dihilangkan ya. Oh ini 妻子. Oh iya justru saya mau tanya ini 自己 atau 妻子? Oh 妻子 istri, iya betul Bu Yuli. Enggak, saya lagi bahas yang 纪念日. Ini 纪念日-nya maksudnya hari peringatan atau apa, Pak? Heeh, saya perlu make sure karena dia pakai pinyin, kalau pakai Hanzi kan lebih pasti ya, gitu. Ya, ini maksudnya 妻子 atau 自己, justru kalau 自己 saya mau koreksi, kalau 妻子 berarti benar istri. Iya, kalau bisa sih itu ya ketiknya Hanzi. Jadi saya nggak translate dulu baru saya bacain gitu ya. Oke. 纪念日, ini siapa? Bu Deborah tanya 纪念 mah. 纪念 ini kenang-kenangan. 纪念日 jadi hari peringatan. Ini ya yang Ibu tanyain ya. Ji, Ibu ketiknya G. Salahan Bu. Eh, Ji-nya kayak gini. Kalau K itu hanzinya yang Ibu ketik begini. Bukan ini ya. Yang ini yang saya tulis. Kalau iya berarti 纪念, kenangan. Ya, oke. Baik, kalau gitu sambil saya tunggu responnya, saya lanjut dulu ya ke yang lain. Hmm, tadi jangan jadi mau sudah. Oke, dari Sada. Laoshi bagaimana ngomongnya Mandarin? Saya mengambil dia sebagai contoh. Saya mengambil dia sebagai contoh. Maksudnya mencontohin dia kah? Maksudnya gitu kah? Kalau iya berarti 我以他为榜样. 榜样 itu panutan, contoh. Gitu maksudnya. Kalau iya berarti 我以他为 sebagai 榜样 itu panutan. Saya menjadikan dia sebagai panutan. Ya, maksudnya gitu ya. Saya mengambil dia sebagai contoh. Oke, belum direspon juga. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau nanti ternyata maksudnya bukan itu, dikoreksi saja ya. Lanjut.
Ibu Lina，老师下午好，你会给我们分享一个一个趣吗？嗯，Bu Lina saya belum nangkap maksudnya apa ya? 你会给我们分享一个一个趣吗？eh, kamu akan berbagi satu-satu. Satu-satu apa ya, Bu? Eh, maksudnya yang mana ya? Oke, belum nyambung. 分享nya maksudnya satu-satu tuh apa? Oh, 歌曲. Oke, oke. Huruf Hanzi-nya keliru ya. Oke. 你会给我们分享歌曲，不是一个一个曲。一个个 itu sebuah-sebuah. Makanya saya bingung, apa ya sebuah-sebuah. Oke, ini sudah ya. 歌曲, pakai ke lagu. Eh, 曲 itu sebenarnya lirik 歌曲 gitu ya. 歌曲. 歌曲 ya. Tapi s- 歌曲 ini alunannya kayak not lagunya. Tapi kalau misalnya apa namanya eh teksnya, 我们说歌词，生词的词 ya, ke lagu, 词 ini kata. Jadi ini adalah kata-kata lagunya. Kalau 曲 ini iramanya. Irama yang not kayak not balok itu ya, irama lagu ya. Ini 歌词 ya, bukan ike terus 曲nya pergi, 不是 ya. Pantesan kok ike apa ya, saya jadi bingung. Iya, mau sih, cuma ini ada pertanyaan yang saya belum jawab masalahnya. 没关系，Bu. Cuma saya loading dulu. Satu-satu tadi apa ya? Lagi ngomongin apa? Nggak apa-apa, Bu. Ya, salah salah huruf aja. Nggak apa-apa. Nanti jadi kenal huruf Mandarinnya ya. Ke-ci. Oke. Mau sih, Bu. Cuman ini masih ada pertanyaan. Saya beresin dulu ya. Oke, 再来是吴楠妮。老师的衣服很漂亮是吧？ini 飘 terbang. Iya, oke. Ya, kalau 漂亮 itu tulisannya begini. 漂亮. Tulisan Hanzinya begini, Bu. Kalau ibu itu artinya terbang di bawah angin. Iya, sama-sama PIAO gitu ya. Ha-ha. Tapi hurufnya begini, 漂亮, cantik, sisik. Ini mungkin saya nangkapnya gitu ya. Mm-mm. 我很喜欢. Kalau yang ibu ketik 飘, dia bentuknya nih mirip. Kalau belajar Hanzi sebenarnya, contoh teman-teman sudah kenal huruf yang saya tulis di atas cantik gitu ya. Gitu kan. Nah, sampingnya ini kan sebenarnya mirip ke sini kan. Nah, jadi kadang-kadang, sorry ya, saya belum ganti warna. Kadang-kadang kita tuh mungkin udah kenal yang ini, yang saya lingkari gitu ya. Oh, ini kan 漂亮的漂. Terus ketemu huruf yang saya lagi tulis di bawah nih. Iya ya, mirip-mirip ya. Tapi ini baca apa ya? Nah, jadi dulu tuh saya strateginya, oh, ini mirip 漂亮的漂, jangan-jangan dia tulisannya adalah PIAO juga pininnya gitu ya. Nah, begitu saya cari di kamus, saya cari PIAO ya. Kan dulu tuh kamusnya bisa yang begitu, sesuai bunyi gitu ya. Nah, begitu cari itu ketemu huruf ini yang di bawah. Baru saya tahu, oh ternyata dia bacanya piau nada satu. Kalau piau atau piau nada empat. Terus dia ada angin, jadi dia adalah terbang di bawah angin, terbang oleh angin gitu. Misal contoh apa namanya, daun di atas air, di atas permukaan air, apa namanya, piau lai piau cu, karena ada angin, itu ya, terbang di bawah angin. Menarik, menarik sebenarnya Hanzi itu nggak menakutkan menurut saya. Karena ketika kita kenal satu, dia itu sebenarnya membawa kita untuk kenal huruf lain yang mirip. Memang nggak 100% selalu begitu. Oh, jadi 100% kalau mirip-mirip tuh bacanya sama ya? Enggak 100%. Ada yang beda jauh. Cuma maksudnya nggak usah disorot itunya, disorot kelebihannya aja. Kayak begini aja itu membantu banget. Oh, ini jangan-jangan bacanya mirip nih.
Nah, justru karena itu, karena saya nggak punya guru, dulu nggak ada internet Pleco gitu-gitu, akhirnya ya kan carinya manual kan. Kalau cari manual kan nggak mungkin digores-gores dulu baru dapat, kayak sekarang kan enak ya. Nah, karena itulah justru kebantu. Oh iya, bacanya mirip, cuma dia nada satu sama di sampingnya itu yang tadi saya tulis belakangan yang di kanan, yang di ini. Ini adalah feng angin. Jadi jadi gampang kan? Oh, bacanya mirip tapi dia nada satu, terus artinya terbang di bawah angin. Kan jadi gampang, dapat tambahan satu huruf. Gitu sih waktu dulu ya, saya belajar Hanzi. Jadi ada beberapa metode yang bisa dipakai. Oke, ya. Eh, Justru jangan minta maaf kalau salah ketik ya, nggak apa-apa. Justru kalau salah ketik saya bisa cerita begini, kalau benar semua saya tinggal lewat doang, nggak bisa cerita. Gitu maksudnya ya, jadi nggak apa-apa. Jangan minta maaf, nggak apa-apa. Cuman sayanya yang loading aja. Saya mesti, oh maksudnya ini gitu ya. Ya, oke ya, nggak apa-apa. Oke, terus Bu Lina, Guangji itu khusus jalan-jalan kalau shopping di mall ya? Iya, shopping di mall, eh terus jalan-jalan santai sebenarnya boleh bilang sanpu juga boleh ya, kayak kita jalan-jalan di outdoor sekarang banyak taman, nah itu boleh bilang sanpu, boleh juga sih. Ya kalau kuangcie itu iya identiknya lebih ke jalan-jalan di mall gitu. Ah, ah, konteksnya ya, konteksnya kayak di China, terutama di Shanghai itu kan dia ada mall yang terbuka. Jadi benar-benar di samping kiri kanan jalan gitu loh, kayak outlet. Nah, itu mereka bilangnya Guangjie karena bermula dari situ gitu. Oke, terus eh 不 Yuli, 我在花园里逛逛, boleh nggak? Boleh. 我在花园里逛逛 itu juga boleh. 我在花园里散步 juga boleh. Sanpu itu benar jalan santai ya kayak olahraga. Kalau kuang-kuang juga boleh, muter-muter, lihat-lihat. Itu namanya kuang-kuang. Boleh kok, boleh. Masih oke. Tapi kuangcie yang dia mirip apa? Sorry, identiknya itu kayak jalan-jalan di mall gitu ya. Oke. eh di bawahnya ada kalimatnya Bu Lina, 老师教我们读书很明白. Saya paham maksudnya Ibu, tapi saya bantu koreksi sesuai grammar ya. Ini sudah selesai. Jadi, 老师教我们教得很清楚 sebenarnya. Ya kan ya? Maksudnya Ibu mau bilang bahwa saya ngajarnya jelas kan. Nah, partikel te-nya dipakai ya. Jadi, 老师 Ciao, ngajar, ini kata kerja, karena ada eh, benda atau objek, ini benda woman, maka si kata kerjanya kita perlu ulang. Ciao, nya saya taruh bawah ya teman-teman ya. Ciao de, misalnya ya, 很清楚, jelas. 我们每次上课都很明白. Nah, itu boleh. Kalau mau ada mimpi gimana, Lus? Kami tiap kali ikut kelas jadinya sangat jelas. Karena dia ngajarnya clear, jelas. Jelasnya satu, uh, jelas, artinya dapat dimengerti, 清楚, clear. Satu lagi itu bisa dipahami, makanya pakai 明白. 所以我们都很明白. Gitu ya. Karena dia ngajarnya jelas, makanya kami bisa menerima dengan jelas juga. Nah, menerima dengan jelas itu adalah 明白了吗? Gitu loh. Beda ya, 清楚 apa yang ngajarnya, 明白 yang terimanya. Ya, kayak gitu. Xiao ngajar karena dia ada apa nama benda. Jadi si kata kerja diulang. Jiao te pakai partikel te baru 很清楚. Gitu Bu. Perbaikannya untuk ini lebih ke format terus sama penggunaan kosakata. Gitu ya. Oke, ada di bawahnya Ibu Li Ying, 老师下午好，请问闪失和事故的区别？闪失和事故，嗯，发生发生了闪失, iya, 闪失 itu kecelakaan juga, 事故 juga kecelakaan. Saya loading dulu ya. Ada nggak ya bedanya ya? 闪失.
它发生了，呃，sedikit berbeda sih, Bu. Sedikit berbeda ya. Nih, 闪失ini terjadi, kita bilang kalau bahasa Indonesia kayak musibah atau sesuatu eh, kecelakaan gitu ya, yang membahayakan. Nah, iya, saya tulis dulu suku. Eh, sorry, sedikit berbeda sih Bu. Suku. Ini kecelakaan. Kalau siku itu kecelakaannya biasanya lebih ke lalu lintas, terus misalnya kecelakaan alam. Jadi kecelakaannya benar-benar kecelakaan gitu. Itu namanya siku. Nah, tapi kalau shanshi, musibah ini bisa jadi kecelakaan. Tapi em, apa namanya? Kadang-kadang faktornya faktor orang. Gitu maksudnya. Faktor orang itu maksudnya gini, kayaknya memang dicelakai orang, itu namanya shanshi. Tapi kalau shiku itu pure murni kecelakaan. Kayak gitu. Kira-kira maksud di dalam kalimatnya itu berbeda. Ya, jadi shanshi itu misalnya contoh, kita tahu banget misalnya contoh apa filmnya film apa namanya penculik gitu ya. Jadi kita tahu misalnya si penculiknya mau culik orang ini gitu. Nah, maka kita karena udah tahu, kita tuh kayak memperingatkan bahwa 如果他有闪失的话，我找你. Jadi kalau kita bilang kalau dia ada apa-apa nih, nah bahasa Indonesia kayak gini, kalau dia ada apa-apa saya cari kamu ya. Itu kita pakai 闪失，不说事故。Nggak bilang kecelakaan gitu maksudnya. Kalau dia ada musibah, ada sesuatu, ada apa-apa, karena saya nggak tulis apa-apa ya, nanti teman-teman bingung, hah, sansi artinya apa-apa? Iya, maksudnya musibah. Nah, musibahnya ini lebih ke karena memang disengaja oleh orang-orang tertentu, itu namanya sansi. Kita ngomongnya sansi. Tapi kalau siku itu benar pure kecelakaan, bukan orang yang lakukan gitu maksudnya. Kira-kira kayak gitu, Bu. Bedanya di situ. Ya, jadi nanti kalau di film, contoh filmnya kayak penculikan, pembunuhan, atau ya kayak gitu ya. Nah, itu pasti mereka pakai istilahnya adalah 闪失. Karena dia sudah tahu, oh ini pasti ada rencana mau culik si anaknya bos, atau apa, atau mau bunuh bos gitu ya. Jadi kita udah langsung peringatin. Pokoknya kalau dia ada apa-apa, saya cari kamu gitu. Ya, jadi pokoknya kita udah tahu, oh kalau ada apa-apa sama si A, berarti si B nih yang lakukan. Gitu sih, Bu. Bedanya sedikit berbeda dari sisi cara penggunaan. Ya, dan mereka nggak bisa digantikan. Contoh kalimat tadi, boleh nggak digantikan dengan siku? Nggak bisa. Agak aneh. Siku itu benar-benar purely, murni kecelakaan. Ya, yang tidak disengaja. Oke, kita lanjut dulu. 老师，烟供什么意思？烟供 Bulina Yengkung yang artinya apa ya? Karena Ibu tulis pinin saya belum nangkep. Ya, nanti saya minta artinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya Bu Deborah. Oke, Nien. Ibu lagi tanya Kenien. Kenien. Kenien apa ya? Membacakan. Eh, kalimat lengkapnya ada nggak, Bu? Iya, saya butuh kalimat lengkapnya. Kalau cuma dua huruf, takutnya yang itu loh. Dua huruf berarti huruf ini gabung ke yang depan, huruf nien gabung ke frase berikutnya. Tapi kalau ibu ada kalimat lengkap, saya lebih yakin. Kalau kenien saja yang saya pernah dengar itu artinya dibacakan. Nah, cuma maksudnya masuk nggak ke kalimatnya ibu? Ibu ada kalimat nggak? Kalau ada boleh ya. Ha-ha. Tapi yang saya tahu itu membacakan.
Nah, kayak gitu, Bu Deborah. Ya, kalau ada kalimat lengkap boleh. Oke, lanjut. Iya, merayakan hari anniversary ulang tahun istri saya. Tapi istrinya Bapak masih ada ya? Kalau masih ada nggak pakai 纪念日, Pak. Tapi kalau memang sudah almarhum, pakai 纪念日. Sorry ya, saya nggak tahu. Nah, kalau ini 妻子, istri, oke, benar. Pinginnya udah benar. 妻子. 谢谢 Ibu Juli ya. Oke. Saya ulang ya, 老师, tolong dikoreksi. Ini Pak Andreas ya. 老师晚上好，您好吗？我和往常一样好。老师，我只想提醒大家，请不要忘记，今年5月31日是端午节，也是我妻子的生日。Oh, oke. Nah, ini setelah diulang sudah benar. 谢谢 Pak. 谢谢你，很棒. Ya, sudah diulang, udah bagus ya. Oke. Ya, pakai Hanzi aja, Pak. Lebih enak. OK，Bu Ratna ada pertanyaan，请问老师，为了更容易记住，比如姐姐、妹妹、奶奶、妈妈，这些都在左边用女，kata 女 kita sebut apa ya, 老师? Oh, 女字旁yang di samping ya. Yang pertanyaan Bu Ratna itu maksudnya gini, 姐姐 ya, terus mama, kan semua sampingnya cewek semua, terus misalnya Nainai, nenek dari sebelah papa, terus meme ya, semuanya sampingnya ada apa namanya, ada wanita gitu ya. Nah, ini disebut apa kata dia? Ini adalah 我们说女 wanita, 女字旁 itu 旁边的旁 samping. Jadi apa namanya? Kita bilang samping apa? Sampingnya itu bentuknya nu, huruf nu. Nah, jadi berhubungan sama wanita. Nu zipang. Zipang ini adalah bagian sampingnya dari sebuah huruf gitu ya. Nah, nu itu adalah wanita gitu. Namanya nu zipang. Ya, jadi kalau misalnya contoh teman-teman bilang, 老师, mama 怎么写呢? Nah, misalnya kita ngomong nih nggak ada alat tulis, maka saya akan bilang, oh mama 呢是女字旁. Nah, begitu saya bilang 女字旁, teman-teman dalam bayangan pasti tahu, oh 女字旁 berarti 女nya di samping, 女字旁, 然后旁边一个马, kuda. Nah, ini mama gitu. Jadi dulu kalau kita lagi nggak ada alat tulis, nggak bisa tulis ya kita lukiskan ini sampingnya itu apa gitu ya. Nah, komponennya apa? Misalnya 女字旁, oh orangnya langsung kebayang, oh sampingnya wanita gitu. Baru misalnya ma, satu lagi sampingnya kuda. Oh, 那个是 mama. Ya, kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. Tadi Bu Ratna udah, Pak Andreas sudah. Oh, 我拿它举个例子 begini boleh nggak, 老师? 我拿它 oh, mau ngambil dia sebagai contoh ya. Kalau tadi itu teladan. Oke, berarti cuma mau ngambil dia misalnya contoh kasusnya dia. Nah, kalau gitu biasanya sih 我拿它作为 jadi saya ambil dia sebagai contoh. Kalau 举个例子 itu saya yang memberi contoh. Iya, jadi kalau ini kan dia dijadikan contoh kan Bu ya. Ini Bapak atau Ibu ya. Nah, dia dijadikan contoh maka 举nya tidak pakai 举 kata kerjanya ya. 我拿它作为 menjadi contoh gitu ya. Misalnya ambil dia sebagai contoh kasus gitu ya. Oh, berarti bukan panutan. Kalau tadi kalimatnya itu saya menjadikan dia panutan. Oke. 我拿它作为例子 gitu. Saya jadikan dia sebagai contoh, contoh kasus misalnya. Nah, 他 jadi nggak pakai 举. Kalau saya yang memberi contoh, misalnya contoh, oke teman-teman, saya mau kasih contoh kalimat ini ya. Nah, itu baru 我给大家举个例子. Itu saya. Kalau ini kan dia dijadikan contoh kan. Ya, jadi perlu dipahami ya. 作为例子. Gitu. Oke. 我拿它作为例子. Misalnya,
saya tanya, teman-teman pernah punya kasus apa gitu. Terus teman-teman bilang, oh ya saya pernah, ada teman saya nih, saya ambil dia jadi contoh ya 老师. Terus teman-teman mau cerita, nah boleh bilang, 我拿他作为例子，我朋友呢曾经 bla 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 bla, misalnya teman saya pernah bla 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 gitu. Ya, kalimatnya seperti ini. Jadi kata kerjaan jangan pakai 举, tapi pakai 作为, dijadikan sebagai. Kalau ini dijadikan sebagai 例子 itu contoh. Gitu ya, kata kerja yang perlu dikoreksi. Oh, Bu Deborah salah ketik huruf. Oke, baik. 节念，节念我也没听到呢。ada kalimatnya nggak? Kalau ada, saya boleh bantu sih. Iya, 节念 saya juga belum pernah ya. 没有节念, nggak ada juga kalau saya cek. 结婚的结吗? Kalau ada kalimatnya boleh, Bu. Gitu. 念念不忘. Oh, 念念不忘, Bu. 念念不忘 itu selalu diingat-ingat, jadi nggak dilupakan. Ini sudah, ini ya, 结婚的结念. Ini tadi berdasarkan arti itu 念念不忘. 念念不忘 itu apa? Selalu diingat, tidak dilupakan. 念念不忘. Uang lupa ya. Jadi ingat-ingat tidak lupa. Artinya diingat-ingat terus gitu ya. Diingat-ingat terus. Biasanya sama pasangan, kekasih, kayak gitu. Ini tapi bukan kalimat sehari-hari ya kayaknya ya Bu ya. Ini kayaknya bahasa-bahasa apa? Artikel lebih ke novel gitu kah? Sastra lama. Ya nggak Bu Deborah? Karena jarang dipakai sehari-hari. Iya benar, piau itu terapung. Jadi bisa, maksudnya dia itu terbang karena eh, apa? Angin. Makanya dia ada anginnya. Piau. Ya, 树叶飘下来, terbang, dia bisa terbang, bisa terapung. Kalau terbang berarti kan dari pohon ditiupin angin, makanya dia eh, apa berjatuhan ke bawah. Jadi 我们说树叶飘下来. Tapi kalau misalnya dia ternyata jatuhnya di air, terus dia bisa dibawa angin, apa namanya, bergerak, 我们可以说树叶在水上飘来飘去，飘。Intinya itu dia bisa terbang karena bantuan angin. Makanya ada feng di sampingnya. Gitu ya. Oke, 再来是 ini ada iPhone. Ini lagi bikin kalimat kali ya. Nggak apa-apa ya, saya bacain ya. 好好爱自己，好好生活才是 kurang 是才是最重要的 ya. Tambahin 是 akan lebih oke kalimatnya. Oke, terus 端午节是农历5月5日. Iya betul Pak Pangkui ya, betul. 端午节是5月5日. Kemudian 妹，老师，请问嫉妒和妒忌，一样的, sinonim. Ya, lucunya gitu ya. Citu, tuci, tapi huruf Mandarin mereka ada yang berbeda gitu ya. Maksudnya citu sama tuci itu bukan kebalik hurufnya, tapi hurufnya apa namanya ada yang berbeda. Tapi mereka artinya sama, sinonim. 他很嫉妒你，他很妒忌你. Mereka langsung bisa menggantikan artinya iri, iri ya, iri hati. Mereka iri sama kamu, dengki. Itu namanya citu atau tuci, sama sinonim. Oke, Setiaji bahasa Kanton saya kurang tahu, Pak. Mohon maaf ya. Bahasa Kanton saya cuma bisa dengar dikit-dikit tapi nggak bisa ya. Maksudnya nggak paham ya. Oke, terus
Oh, Bu Yuli, slide 3, sorry ya, sudah agak jauh. Nanti nggak apa-apa ya, boleh lihat ke rekaman ya, biar cepet. Aduh, ternyata hari ini waktunya habis juga. Oke, ya karyawan ya Bu Lina ya, ini baru saya baca. 我们雇佣到好的员工，员工nya pakai YUAN Bu. 员工, ini, apa namanya, pininnya gitu. 员工 bukan YEN. Nggak ada, bahasa Mandarin nggak akan ada YEN, pininnya. Yuan, YUAN, GONG. Kalaupun ada itu YAN. Bacanya misalnya yenjing de yen. Nah, yenjing itu YAN. Bahasa Mandarin tidak akan ada YEN. Nggak akan ada. Ya. Oke. Oke, 再来是 ya tadi Jianian sudah, Bu Deborah. 没有，对不起，没关系，nggak apa-apa. Cuman tadi saya penasaran aja ini kosakatanya apa? Sastra lama bukan ya? Terus berikutnya, oke, Bu Grace. Lalu nanya, penulisan Mama menggunakan kuda, ada filosofinya nggak ya? Apakah Mama kerjanya kayak kuda? Mungkin iya kali ya. Jadi sebenarnya nggak ada cerita pastinya, Bu. Cuman kalau saya bilang si kuda kan ma. Nah, sedangkan kita semua manggil mamah dalam setiap bahasa itu sama kan? Ma. Mau bahasa Inggris mirip-mirip, bahasa manapun tuh sama. Nah, menurut saya mungkin filosofinya sebenarnya bukan maksudnya mama tuh kerjanya keras kayak kuda, sebenarnya enggak. Tapi lebih ke karena dia wanita, terus bunyinya. Ma itu bunyinya eh, apa namanya sama, jadi dia ngambil huruf itu. Tapi sebenarnya kalau bilang maksudnya wanita sebagai seorang mama yang bekerja keras seperti kuda ya nggak salah juga. Cuma maksudnya bukan filosofi yang kayak pasti gitu, bukan. Itu apa? Ibaratnya orang melihat, oh pantas ya, eh, apa mama tulisannya ada wanita terus ada kuda karena dia kerja keras. Itu adalah orang-orang setelahnya kayak kita yang belajar yang memberikan, oh kayaknya lebih gampang diingatnya gitu karena ada wanita terus ada kuda gitu. Tapi bukan bukan maksudnya aslinya itu sebenarnya bukan itu. Aslinya mungkin karena orang zaman dulu tuh dia bikin huruf untuk berkomunikasi. Jadi dia berpikir, kan orang udah paham huruf ma kuda kan. Oh, kalau gitu kan sama kita manggil mama. Ya udah tambahin wanita aja. Jadi melambangkan bunyi mama tapi wanita loh. Nah, mama wanita ya ibu gitu maksudnya. Ya, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau ingatnya, oh karena ibu bekerja keras seperti kuda, ya nggak apa-apa juga. 没关系，没事的. Yang penting teman-teman hafal sebenarnya ya. Oke, terus 对不起，老师，没关系，nggak apa-apa. Kalau salah jangan minta maaf, nggak apa-apa. Justru kalau ada koreksi kan kita jadi belajar yang baru ya. Jadi saya bisa cerita gitu. 这个星期六5月31日，除了端午节之外，也是我妻子65岁的生日。哦，您妻子已经65岁了。Nah, ini kalimatnya bagus, Pak. Yang ini, yang Bapak jawab di apa? Di bawahnya sada. Ini udah bagus formatnya ya. Oke, lanjut ya. Lalu selamat merayakan Hari Bacang. Gimana ngomongnya? Ini dari Meriana. Oke. 端午节快乐. Apa namanya? Kita bilang 端午节 sebenarnya sih selalu kita apa namanya kepikir kuailer sebenarnya enggak ya. Sebenarnya apa namanya? Teman-teman dia karena festivalnya sebenarnya bukan ngerayain happy gitu ya, tapi kita kan bilang Happy Bacang Day ya. 端午节安康，平安的安，健康的康 gitu ya. Sorry. 安康. Kenapa nggak kuailer? Karena sebenarnya ada memperingati satu orang pahlawan gitu ya. 端午节安康，安康平安, selamat, 健康, sehat. Jadi safe,
and healthy gitu. Ini Ibu Meriana, 对不起，端午节安康 bilang selamat merayakan Hari Bacang ya. Kalau misalnya Tuan Ucie hao boleh nggak? Boleh juga. Selamat merayakan Hari Bacang. Hao biasa. Itu ya. Oke, terus Bu Desmiati. Lalu terbang artinya fei juga. Iya, terbang juga fei, tapi fei-nya itu secara umum, Bu. Ya, misalnya feiji, pesawat terbang. Feiji, fei yang Ibu tanya, pesawat terbang. Terus fei dipakai lagi, misalnya 我可以飞吗? Misalnya contoh saya boleh terbang nggak? 可以 ya. 装上翅膀就可以飞. 装 itu pasang. 翅膀. Sayap. Ya, boleh pasang sayap nanti bisa terbang. 飞. 飞 ini umum, general. Ya, mau terbang yang dibantu mesin, terbang yang tadi kita pasang sayap, pesawat terbang secara umum. Tapi kalau piau itu juga terbang, tapi karena bantuan angin gitu Bu. Makanya tulisan Hanzi-nya. Jadi balik lagi mereka tuh punya fungsi masing-masing. Nggak akan ketukar-tukar. Nggak akan misalnya piau digantikan di sini nggak akan ada gitu ya. Oke ya, seperti itu. Oke, Hari Bacang sudah, Bu Grace sudah, oke. Bunyi suara tumbuhan. Tanam yang berbuah. Artinya apa? Oh gitu. Sedangkan saya cari jienian dari hurufnya ibu ya, Bu Deborah. Yang ini kan saya cari, karena saya sendiri jujur nggak pernah dengar. Ya, nah saya jujur nggak pernah dengar ini. Makanya kan saya tanya, Ibu ini konteksnya itu apa, artikelnya dari apa. Terus tadi saya coba cari Google kan ya. Dia munculnya nih. Nih, coba ya. Nih, jienian nih ya Bu ya. Dia bukan tanaman, bukan suara tumbuhan. Saya share ya, Bu. Nih, justru karena saya nggak pernah dengar kan, saya minta kalimat lengkap. eh nah, terus saya pikir ya udah, kalau daripada apa namanya penasaran nih, Bu. Jienian, ya kan? Ini kan 结婚的结念. Nih, di sini is, di sini ya, yang saya blok ya. 意思是念念不忘. Ini arti yang saya dapat, Bu. 念念不忘 itu artinya dikangenin terus, nggak dilupakan. Itu namanya 念念不忘. Cocok nggak, Bu, sama artikelnya Ibu? Karena Ibu bilang itu bunyi tumbuhan, nggak nyambung jadinya. Padahal ini artinya nih, 念念不忘. Yang A ini muncul. Kalau mau ditranslate, never forget. Gitu, Bu. Tapi jujur saya nggak pernah kepake kosakata Ciennial. Maka dari tadi saya bilang apakah ada kalimatnya gitu ya. Karena saya takut salah. Nah terus saya pikir oh, ya udah mungkin saya nggak tahu kan. Ya saya cari di Google dia munculnya ini. Nien Puang. Agak beda ya Bu sama artikelnya Ibu ya. Oke, gitu. Oh ya udah balik. Ah, gitu Bu. Nanti coba dicek aja Bu artikelnya atau mungkin apa tulisan di kalimat lengkapnya kalau ada ya. Iya, Ankang pakai ini Pak Bangkui. Ankang, 平安的安不是药. Tulisannya ya. Oke, Bu Deborah udah. Dia nanti boleh kalau Ibu ada kalimat boleh atau Ibu coba lihat lagi. Maksudnya oh ternyata cie-nya buat depan, nien buat frase belakang. Nah, ini yang saya nggak tahu. Makanya butuh banget saya kalimat lengkapnya gitu ya. 好的，因为时间快到了，没关系。kan saya pikir saya mau share ya lirik lagu. Nanti ini kita bahas sedikit, nanti apa namanya minggu depan kita lanjutin ya. Nih, sebentar, saya share dulu lirik lagunya. Sudah saya bikin rapi. Oke, muncul? Eh, sebentar. Oke, kayaknya muncul ya. Harusnya muncul ya liriknya. Nah, ini yang kemarin teman-teman nanya tentang lirik lagu
Chanfu nih, yang saya bold ini adalah judul lagunya. Katanya lagi terkenal, ya. Chanfu itu sebenarnya kayak gini loh. Kalau orang jalan, terus kita papahin. Bahasa Indonesia papah bukan? Kayak kita pegangin takut dia jatuh. Itu namanya chanfu. Chanfu, jadi tangan kita tuh sama tangannya dia dikaitin gitu ya. Atau kita pegangin lengannya. Kayak saya kalau mama saya jalan kan udah nggak gitu kuat. Kadang-kadang kita takut kalau jalan nggak rata. Nah saya pegangin itu namanya chanfu gitu. Tapi em, kepotong ya. Oh kepotong, sebentar, sebentar. Oh iya, kepotong bawah iya, karena saya gedein, Bu. Nanti saya scroll, tenang aja, sebentar. Ini pasti kepotong kayak gini. Ya, nanti saya scroll. Cuma maksudnya sambil saya share, sambil saya jelasin ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti kepotong tuh karena memang tulisannya saya gedein, gitu ya. Oke, chanfu itu maksudnya itu. Nah, 管他天不长，地不久. 管他itu artinya peduliin dia. Nah, tapi kalau kalimat ini lengkapnya gitu ya. Maksudnya kuanta peduliin dia. Ta itu siapa sih? Teman-teman lihat hanzinya. Ta itu bukan orang. Ta itu adalah hubungan di situ. Tian bu chang, di bu jiu. Teman-teman kita ada peribahasa tian chang di jiu. Pernah dengar? Tian Chang. Oh iya, saya nggak bisa share yang saya tulis ya. Oke, nggak apa-apa. Nih, teman-teman pernah dengar nggak? Tian, terus Chang, Di, Jiu. 4 huruf. Kalau ini dia selipin pu. Jadi Tian Chang Di Jiu itu artinya kekal abadi. Nah, sekarang dia selipin pu berarti apa? Kebalikannya. Tidak kekal abadi. Jadi kalimat pertama ini artinya gini loh. Tetap pegangan tangan, tetap berjalan bareng, walaupun tidak kekal sebenarnya. Gitu maksudnya. Jadi kalau yang saya tahu si apa namanya si penulis lagunya ini kalau nggak salah ya, saya kan pas cek lirik lagu dia bilang sih karena udah pisah sama istrinya, terus akhirnya dia bikin lagu ini. Jadi cocok. Maksudnya gini loh, pengennya tetap pegangan tangan, tetap bersama walaupun eh, kekal itu tidak ada gitu ya. 管他天不长地不久. Jadi artinya gini, saya akan tetap megangin kamu walaupun kita tidak bisa berjalan bareng sampai akhir. Gitu maksudnya ya. Jadi itu kalimat pertama. Sampai sini oke? Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan lagi aja nggak apa-apa ya. Lagu memang gitu, dia punya banyak sekali makna terkandung di dalamnya gitu ya. Oke. Setelah kita lanjut baris kedua. Tapi layar di teman-teman jelas ya. Saya sengaja fontnya saya gedein sampai 36 gitu. Ya, oke. Nah, ini kita masuk ke kalimat kedua. Pie ku, kalau ini saya rasa gampang ya. Pie itu jangan ku nangis. Inwei karena yo wo pa ni shou. Yo wo ada saya. Pa-nya adalah partikel. Masih ingat? Partikel pa ya. Pa, partikel yang mengedepankan si objek. Benar gak? Makanya ni-nya sesudah pa. Pani show. Nah, kita bahas show yang saya bol. Show ini artinya jaga. Teman-teman kita pernah dapat gak ya? Oh ya, show shi. Show shi itu artinya tepat waktu. Show ini, shi waktu. Nah, kalau ini show itu artinya jaga. Jadi, jangan nangis karena ada saya yang jaga kamu. Kalau bahasa Indonesianya gitu. Ya, tapi bahasa Mandarinnya ya pasti puisitis ya. 别哭，因为有我把你守。手nya ada 3 ya. Oke, lanjut. 有一天我们走不动了. Sebenarnya kalimat-kalimat ini masih oke, bukan yang terlalu puisitis banget. Jadi, 我们走不动了 itu juga kalimat sehari-hari. Artinya apa? Udah nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak. Kayak orang tua, sorry ya, biasanya kan kaki ya, jadi nggak bisa jalan jauh. Misalnya contoh, kayak saya bawa mama saya nih, mama saya udah nggak bisa jalan jauh, dulu masih bisa. Jadi jalan kayak eh, setengah jam itu saya sudah suruh dia duduk. Nah kalau misalnya contoh saya nggak suruh dia duduk, misalnya dia nggak bisa jalan, maka dia harus bilang sama saya, 我走不动了. Ini kata-kata sehari-hari ya. Jadi sama, 有一天我们走不动了. Ada satu hari kita sudah tidak kuat jalan kalau bahasa Indonesianya.
ya. Jadi suatu saat, suatu hari itu maksudnya kalau kita udah tua gitu ya, nggak bisa jalan lagi gitu ya. Zhou-nya berjalan, putung. Tung itu gerak, jadi nggak bisa gerak. Maksudnya nggak kuat jalan lagi. Oke, kalimat berikutnya. 另外一个时空在相守. 另外 itu artinya yang lain. 一个 sebuah, 时空 itu adalah waktu. 在相守. Jadi teman-teman mungkin bingung maksudnya di waktu yang lain kita saling menjaga lagi. Tadi kan ada xiang shou, shou di atas tuh menjaga. Xiang itu artinya saling. Jadi di waktu yang lain lagi kita akan saling menjaga. Teman-teman paham nggak maksudnya? 有一天我们走不动了, artinya mungkin kita sama-sama udah tua. Mungkin salah satu dari kita akan meninggalkan dunia ini gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Kita akan ketemu lagi di waktu yang lain. Di waktu yang lain karena percaya ada kehidupan berikutnya, gitu maksudnya. 另一个时空再相守. Jadi ini kayak janji bahwa nggak apa-apa di kehidupan sekarang kita udah selesai nih gitu ya, tapi nanti berharap di kehidupan berikutnya kita ketemu lagi, itu maksudnya ya. Jadi 4 kalimat ini pembuka dari lagunya romantis ya, sama kayak sebuah janji pasangan bahwa apapun itu gitu ya di kehidupan berikutnya pengennya ketemu lagi gitu ya. Ini, apa, 4 baris pertama. Oke, ya next life, betul. Jadi makanya saya bilang kalau lagu tuh dia punya banyak sekali makna kiasan seperti itu ya. Oke, kita coba sampai sini lagi ya, nanti minggu depan kita lanjut ke bawahnya ya. Nah, bait kedua, ini saya dengerin lagunya terus saya spasi. Jadi biar teman-teman nanti kalau dengerin lagu, oh ini apa bait berikutnya gitu ya. 多年前我牵了你的手. Kalau ini kayaknya mudah ya teman-teman ya, teman-teman sudah paham. 多年前 banyak tahun yang lalu, artinya udah lama yang lalu, beberapa tahun yang lalu. 多年 多 banyak 年 tahun ya. 多年前我牵 itu artinya gandeng, pegangin ya. 牵了你的手. 从此后我们风雨同路走. 从此 dari saat itu ya sesudah. Ho itu sesudah. Jadi sesudah saat itu 我们风雨同路走. Kita 风和雨 jadi angin dan hujan 同路 di satu jalan yang sama berjalan. Mungkin teman-teman kalau saya artikan satu-satu, teman-teman ada yang bingung, apalah ini gitu ya. Jadi sebenarnya gini maksudnya, yang baris kedua ini di waktu yang dulu kan misal sekarang udah sama-sama tua, berarti dulu waktu pacaran kan masih muda gitu ya. Nah jadi ini maksudnya mereka, dia melukiskan bahwa dulu waktu awal kita pacaran, begitu kita gandengan tangan artinya kita sah jadi, pacaran gitu ya, maka kita berjalan di jalan yang sama. Mau angin, mau hujan kita hadapi bareng, itu maksudnya kalimat kedua. Ya kan ya. Jadi teman-teman memang dia maknanya terkandungnya seperti itu ya, walaupun kata-katanya cuma kayak gitu. Oke, lanjut ya. 下雨了，我为你撑伞. Ini juga kata-kata sehari-hari teman-teman. 下雨了 itu sudah hujan. 我为你, saya demi kamu. 撑伞 itu pegangin payung. Ya, jadi ini kalau misalnya teman-teman lagi hujan, mau pegangin payung buat seseorang, teman-teman boleh bilang, eh, 下雨了，我为你撑伞. Misalnya dia mau ke mobilnya gitu ya, kita payungin dia. Boleh nggak pakai kalimat yang ketiga ini yang saya boleh? Itu kalimat sehari-hari, 撑伞. Tapi di sini teman-teman paham ya, makna lagunya adalah ketika hujan saya payungin kamu. Tapi di kehidupan sebenarnya adalah ketika ada tantangan, saya jadi pegangannya kamu gitu maksudnya. 下雨, itu biasanya kalau di dalam lagu melambangkan di dalam hidup itu pasti ada tantangan, ada rintangan, tapi nggak apa-apa. Saya yang payungin kamu gitu ya. Saya yang lindungi kamu gitu maksudnya. Terus 衣服破了，你帮我缝上. 衣服 baju 破 ini, sorry ya, saya bantu bol. 破了 itu artinya sobek. 你帮我 kamu bantu saya, 缝上 itu jahit. Jadi teman-teman lihat gak? Maksudnya mereka itu dari pacaran mungkin menikah,
hidup bareng, berjalan di jalan yang sama pastinya kan, satu keluarga, ada rintangan si cowoknya itu yang bantu untuk lindungi gitu ya. Tapi kalau bajunya yang sobek, si wanitanya yang, jahitin. Jadi mereka saling melengkapi maksudnya. Sampai di sini oke? Ya, jadi lagunya sangat romantis nih. Oke ya, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut di minggu depan untuk lirik di bawah-bawahnya. Oke? Ya. Oke,我们先到此下课。谢谢大家，希望大家会喜欢。嗯，谢 Nanti 谢 boleh 老 cari 师，bukunya ya. 谢谢老谢谢老师。师。谢谢。